السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai hadis ke-8. Wa an Abi Musa, dari Abu Musa Al-Asy'ari, kunyah yang sangat terkenal tapi namanya tidak terkenal, Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais ini sama dengan Abu Hurairah, Abu Bakar, kunyahnya terkenal, namanya tidak masyhur. Dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang rajul, seorang lelaki. Rajul di sini betul-betul lelaki. Karena di riwayat lain disebutkan rajul, tapi bisa laki-laki, bisa perempuan. Seperti rajulun yatasaddaqu biyaminihi la ya'lamuhu shimaluhu. Seorang rajul yang bersedekah dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Apakah ini khusus laki-laki? Tentu tidak. Tentu umum laki dan perempuan, tapi disebutkan di situ rajul. Rajul dikamuskan orang laki-laki, perempuan kan nisa. Adapun di sini betul-betul rajul. Kenapa? Karena tidak mungkin wanita berjihad, berperang. Kan di sini masalah perang. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yuqatilu syaja'atan. Rasulullah ditanya tentang seorang rajul yang berperang, kita itu karena syaja'ah. Ada 3 alasan di sini. Ada syaja'ah, ada hamiyah, ada riya. Ya Rasul, ada seorang lelaki berperang. Kenapa? Karena dia syaja'ah, pemberani, kuat, suka berperang, gitu, suka berkelahi. Yang kedua, wa yuqatilu hamiyatan. Dia berperang karena apa? Hamiyah. Apa hamiyah? Membela sukunya, membela bangsanya, membela keluarganya. Yang terakhir, yang ketiga, wa yuqatilu riya'an. Ada lagi seseorang yang berperang karena riya. Dia ingin tunjukkan kehebatannya di dalam berperang. Dia ingin tunjukkan ke dunia bagaimana kepiawaian dia di dalam mengatur pasukan. Pertanyaannya, ayyu dzalika fi sabilillah? Mana di antara 3 alasan itu yang masuk dalam kategori jihad fisabilillah? Yang mana? 3-tiganya tidak dibenarkan oleh Nabi, 3-tiganya tidak disalahkan oleh Nabi. Nabi tidak menjawab satu di antara 3 itu. Oh, yang riya? Enggak. Oh, yang hamiyah? Enggak. Oh, yang syaja'ah? Enggak.
Walaupun Nabi juga tidak menyalahkan semuanya. Kenapa? Karena berperang jihad bukan ibadah makhluk, bukan ibadah makhluk. Beda dengan sholat, azan, qomat, tawaf, sa'i. Ini ibadah makhluk, maka tidak boleh ada hamiyah sedikit pun, tidak boleh ada riya sedikit pun, tidak boleh ada syaja'ah sedikit pun. Adapun jihad masih mungkin, masih mungkin. Ya, saya kira ada di antara antum, atau mungkin banyak ya, ketika mendengar panggilan jihad, saudara-saudara, besok kita berangkat jihad. Banyak di antara antum, atau ada di antara antum yang girang, ini dia nih, ini udah saya tunggu-tunggu dari puluhan tahun, karena antum badannya kuat, kekar, berotot, dan memang hobi berantem gitu. Bolehkah? Boleh, 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 asal memenuhi syarat yang akan disabdakan oleh Nabi SAW. Ya. Karena sekali lagi, perang jihad seperti cari nafkah, seperti nikah, seperti sedekah, bukan ibadah makhluk. Artinya ketika menjalankan kebaikan-kebaikan ghairu makhluk, ada sesuatu di hati. Bolehkah? Boleh. Beda dengan sholat, baca Al-Quran, zikir, wirid, rukuk, sujud. Ada sesuatu selain Allah tidak boleh. Ada sesuatu selain Allah haram. Jadi betul-betul sholat kita, rukuk kita, sujud kita, saum kita, baca Al-Quran kita, tawaf kita, sa'i kita, hanya boleh satu niat, ikhlas karena Allah. Adapun cari nafkah, enggak. Adapun banyak dari kita yang cari nafkah itu sambil senang, bahkan seolah-olah terbuat. Ya, bisnis ini laris, jualan ini laku, bisnis ini lancar, dan dia justru senang sekali ketika mencari nafkah itu. Ya, kalau sholat kan tidak mungkin seperti itu. Masuk sholat hobi, ya enggak seperti itu ya. Sholat itu betul-betul menjalankan kewajiban, tidak boleh ada niat lain. Kalau toh ada kesenangan, ada kebahagiaan, itu tidak bisa dinalar, bukan fitrah. Beda dengan jualan laris. Ini fitrah, semua orang ketika jualan laris tentu senang, capeknya hilang, kan gitu. Padahal itu ibadah ghairu makhluk, yaitu mencari nafkah. Sama dengan jihad. Mari kita lihat apa jawaban Nabi SAW ketika ditanya tentang tiga alasan itu: syaja'ah, hamiyah, riya. Ada seorang sahabat yang tidak berkesempatan ikut perang Badar, tidak berkesempatan ikut perang Uhud karena masuk Islam belakangan. Dia mengatakan, seandainya aku ada di perang Badar itu, aku ada di perang Uhud itu, akan aku tunjukkan kepada semua orang bagaimana caraku berperang. Berarti ada hobi di situ, ada syaja'ah, dan dia mempunyai keyakinan, insya Allah dengan izin Allah menang, berhasil ya. Karena dia tahu berdasarkan pengalaman dia. Tapi sayang, waktu terjadi peperangan itu dia belum masuk Islam, berarti tidak ikut dalam jihad tersebut. Apa jawab Nabi SAW ketika ditanya tentang tiga alasan itu? Nabi menjawab,
man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, barang siapa yang berperang dengan satu tujuan, yaitu meninggikan kalimah Allah. Apa kalimah Allah yang dimaksud? Subhanallah? Bukan. Allahu Akbar? Bukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bukan. Kalimat Allah tersebut adalah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketika tujuannya adalah menegakkan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah, berarti tidak boleh ada tempat-tempat ibadah non-muslim, tidak boleh ada kuburan keramat yang disembah, tidak boleh ada tempat-tempat sesaji dan seterusnya dan seterusnya. Ketika ini ada, berarti kalimat la ilaha illallah tidak tegak. Kita semua tahu apa makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah satu-satunya. Kalau ada keris, ada jimat, ada kuburan keramat, ada dukun dipercaya padahal berbicara tentang masa depan, ada kekuatan lain selain Allah seolah, berarti tidak tegak kalimat la ilaha illallah. Nah, ketika berjihad kok tujuannya ini, itulah fisabilillah. Walaupun dia sambil senang, sambil hobi, sambil ingin menunjukkan kehebatannya dalam perang, bahkan walaupun berharap ghanimah. Kan ketika Nabi melihat wajah para sahabat berseri-seri saat datangnya ghanimah, beliau tidak marah, beliau ikut tersenyum. Berarti boleh berharap ghanimah itu. Maka Nabi tidak berani menuduh ketika sebagian orang-orang munafik tidak mau berangkat jihad melawan Romawi dalam perang Tabuk. Ya. Antum tahu alasan sebagian orang-orang munafik? Ya Rasul, terpaksa kami tidak bisa dan tidak mau ikut berjihad. Kenapa? Kami khawatir tidak kuat, tidak tahan melihat kecantikan wanita-wanita Romawi. Ya, alasan doang itu munafik. Tapi Nabi tidak mau menyerahkan, ya sudah. Ya. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, barang siapa yang berperang dengan tujuan tertinggi yaitu menegakkan kalimah Allah, fahuwa fi sabilillah, itulah jihad fi sabilillah yang sebenarnya. Walaupun ada kegembiraan tadi, ada sesuatu yang diincar dan seterusnya. Kenapa? Karena ini ghairu mahdhur, beda dengan sholat. Dengan sholat ada yang diincar, ya. Sholat di sana tuh dikasih duit misalnya, atau sholat mayat di beberapa daerah, kalau sholat mayat dikasih duit. Nah, kita ngincer itu haram, tidak boleh. Tidak boleh ibadah mahdhur ada upahnya. Adapun ghairu mahdhur boleh. Ngajarin Al-Quran, ngajarin anak-anak baca Iqra, baca Al-Quran, diupah, boleh apa tidak? Boleh, karena ini ghairu mahdhur. Gali kuburan, diupah, boleh? Boleh. Mengajar anak-anak ilmu agama dari pagi sampai siang, lalu ada gajinya, bolehkah? Boleh. Azan qomat diupah, boleh? Tidak boleh. Azan qomat kan ibadah mahdhur.
ibadah mahdoh. Maka Nabi berpesan kepada orang-orang yang akan meninggalkan Madinah, pulang ke kampung halamannya. Salah satu pesan Nabi, kalau datang waktu sholat, azanlah. Kemudian ada salah satu dari kalian yang menjadi imam, dan carilah muadzin yang suaranya bagus, suara makin kencang. Tidak, carilah muadzin yang tidak minta upah. Karena azan, qomat, sholat, baca Al-Quran ini ibadah mahdoh, tidak boleh ada upah. Yang boleh apa? Hadiah boleh. Ya, saya bangun masjid misalnya, saya suruh si fulan untuk azan, untuk imam, ya, nggak ada perjanjian apa-apa. Tiba-tiba tiap bulan saya kasih 3 juta misalnya, 2,5 juta misalnya, ya boleh. Hadiah kan? Kalau upah kan dari awal disebutkan dan ada tawar menawar. Ya, Anda baca Al-Quran tiap menjelang maghrib ya, sekali baca 30.000 ya, jangan dong 40 lah. Nah ini yang tidak boleh, karena baca Al-Quran tidak boleh ada tawar menawar seperti ini, kecuali ngajarin anak-anak. Ajarin anak saya ya baca Al-Quran ya, sekali ngajarin 50.000 misalnya, jangan tambahlah 75 lah, boleh. Karena ini bukan ibadah mahdoh. Maka antum harus bisa membedakan mana yang mahdoh, mana yang ghairu mahdoh. Saya kira sudah kita ulang-ulang berkali-kali di majlis ini, mana mahdoh, mana ghairu mahdoh. Ada berapa cara untuk membedakan mana mahdoh, mana ghairu mahdoh? Ada berapa cara? Iya, ada 3. Antum jangan lupakan 3 cara itu. Ya, muttafaqun alaih, di sini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebelum masuk ke fiqhul hadis, beliau sedikit menjelaskan, agak panjang ya, tentang kalimatullah. Kalimatullah, dakwah Islam, la ilaha illallah, itu tujuan utama dalam berjihad. Maka antum jangan salah faham dengan 2 hadis yang seolah bertentangan. Kalau tidak salah, belum lama kita bahas bahwa hadis pertama mengatakan man lam yaksu walam yataqanna nafsuhu bil ghazwi, barang siapa yang belum pernah berperang berjihad dan tidak ada keinginan sedikit pun di hatinya untuk berjihad, gak pengen sama sekali berjihad, dan dia belum pernah berperang berjihad, lalu dia mati, maka famata fi syu'batin minan nifaq, maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan, karena dia tidak menginginkan, tidak bercita-cita untuk berperang. Ini hadis pertama. Yang kedua, yang seolah bertentangan, la tatamannau liqa'al adu, jangan sekali-kali kalian berharap-harap ketemu musuh. Nanti tidak akan lama lagi sampai hadisnya. La tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Lihat, satu hadis mengatakan harus ingin perang, satu hadis mengatakan jangan berharap ketemu musuh. Kalau tidak ketemu musuh, gimana mau perang? Kalau tidak ketemu musuh kaum muslimin, gimana mau jihad? Bertentangan ini. Nah, ternyata jawabannya letaknya di waktu. Kapan kita disuruh berangan-angan supaya perang jihad? Kapan? Sekarang ini ketika belum berhadapan-hadapan dengan musuh. Ya, sekarang kita disuruh berangan-angan, ya Allah,
mudah-mudahan ada jihad ya Allah, ingin berjihad, ya hati kita tidak bisa bohong lah, ingin kita seperti para sahabat, seperti para tabi'in. Entah dalam setahun itu berapa kali berperang. Antum bisa hitung Nabi itu dalam sebulannya berapa kali berperang ya. Dari mulai Badar aja kan bukan yang pertama, tapi yang pertama yang terbesar, kemudian Uhud, kemudian Ahzab, kemudian Tabuk, itu yang besar-besar, belum yang kecil-kecil yang beliau tidak ikut. Sementara hidup beliau cuman 8 tahun kira-kira. Kan jihad pertama yaitu perang Badar itu sampai beliau wafat kan cuma 8 tahun. Tinggal dibagi saja. Ada akhwan kita yang oret-oretan, kira-kira sebulan 2 kali atau 3 kali ya, dari perang-perang yang besar dan yang kecil. Nah, kita berangan-angan seperti Nabi SAW dan para sahabat, jadi hidupnya itu penuh dengan jihad perang. Boleh, bahkan harus sekarang ini. Nah, kapan kita tidak boleh berharap ketemu musuh? Yaitu detik-detik menjelang perang. Detik-detik menjelang perang, musuh sudah di depan mata ya, lalu kita berharap supaya segera perang. Jangan kita ingin perang itu batal. Kenapa batal? Para musuh masuk Islam, itu yang diharapkan. Jadi mereka tidak jadi berperang, takut kan Allah sudah janji bahwa mereka itu gemetar luar biasa. Sebulan perjalanan taruhlah 1000 km ya, 1000 km sebelum ketemu dengan kaum muslimin, Allah berikan rasa ru'ab, rasa gentar. Tentara Romawi, Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya, 1000 kilo sebelum ketemu Rasul dan para sahabat, Allah berikan rasa ketakutan yang luar biasa. Maka Rasul dan para sahabat berharap perang batal, nggak jadi perang. Kenapa? Mereka semua masuk Islam, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bersyahadat, kan nggak jadi perang. Atau kemungkinan kedua, perang kan kemungkinan ketiga ya. Kemungkinan kedua apa? Nggak masuk Islam, tetap nggak diperangi, asal bayar jizyah. Adapun perang, bunuh-bunuhan, ini sudah pilihan terakhir. Nabi menganjurkan kepada para sahabat, kepada para pasukan yang sudah menyiapkan baju besinya, senjatanya, supaya berharap perang tidak jadi. Kenapa? Karena para musuh atau mayoritas musuh masuk Islam, dan nggak boleh nyesel, sedih, kecewa ya, masuk ke Islam nggak jadi perang nih. Nah, perang udah batal nih, udah pengen bunuh nih, udah pengen nusuk nih, udah latihan lama, kok nggak jadi pada masuk Islam. Nggak boleh. Justru mereka masuk Islam, kita harus berbahagia, gitu ya. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan, oh hadis ini bertentangan dengan hadis ini, ayat ini bertentangan dengan ayat ini, ayat ini bertentangan dengan hadis ini. Itu buru-buru, tidak mungkin. Sama-sama dari Allah kok bertentangan? Tidak mungkin. Sama-sama dari Nabi tentu dari Allah. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu, hadis sahih itu bukan dari Allah, pasti kalian akan dapati di dalamnya penuh dengan pertentangan. Ayat ini bertentangan dengan ayat ini, hadis ini bertentangan dengan hadis ini. Tidak mungkin, tidak ada. Kalau ada, itu karena pemahaman kita yang tumpul, ilmu kita yang cetek dangkal. Para ulama yang dalam ilmunya bisa menjawab, ternyata tidak bertentangan.
fikul hadis, al-a'malu salihatu tuhtasabu bin niyyati salihah, walidzalika fahuwa syahidun li hadis innamal a'malu bin niyyat. Hadis di atas merupakan syahid, merupakan penguat dari hadis innamal a'malu bin niyyat. Kenapa? Karena amal soleh itu akan dicatat, akan menjadi sah, akan menjadi soleh kalau niatnya juga soleh. Jika niatnya tidak soleh bukan karena Allah, maka sesoleh apapun amal itu tidak akan diterima. Kita sholat persis seperti cara Nabi, kita tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad persis seperti cara Nabi, tapi kita lakukan bukan karena Allah, maka nol. Sebaliknya kita lakukan ikhlas, bahkan sambil menangis, bahkan hanya berharap surga, berharap selamat dari neraka, tapi caranya tidak mencontoh Nabi. Nabi mencium hajar aswad tanpa kecupan, kita pakai kecupan, pakai bunyi kecupan, maka tertolak, nol, tidak akan diterima, dan seterusnya dan seterusnya. Nabi dan para sahabat sekali ke Mekah umrah, sekali ke Mekah, beliau 10 hari di sana, di foto Mekah 18 hari di sana, umrah sekali. Kita kok berkali-kali, 3 kali, ada yang 4 kali. Umrah kan paling 2 jam, 3 jam selesai. Maka walaupun kita lakukan ikhlas karena Allah, no, karena caranya tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Beramal yang tidak mencontoh Nabi SAW sudah diperingatkan oleh Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap semua peribadatan yang tidak pernah aku contohkan yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena hal-hal yang tidak aku contohkan, ibadah yang tidak pernah aku contohkan yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua bid'ah adalah yang sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka, terancam neraka. Padahal sholat, padahal baca sholawat, padahal saum, padahal haji, tapi terancam neraka. Kenapa? Karena caranya tidak mengikuti Rasulullah SAW. Buat apa beliau diutus? Buat apa beliau dapat wahyu? Kalau kita boleh ngarang sendiri, kalau kita boleh beda dari beliau, boleh nambah-nambah dari beliau, buat apa beliau diutus? Dapat wahyu. Justru beliau diutus, satu-satunya manusia yang diutus di umat ini. Kalau Bani Israel kan banyak, ratusan bahkan ribuan. Umat ini cuma satu, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Buat apa beliau diutus? Buat apa beliau dapat wahyu? Kalau kita boleh ibadah dengan ngarang sendiri, inisiatif sendiri, nambah-nambah sendiri, walaupun baik tentu. Selesai baca Al-Quran, ditutup dengan Sadaqallahul Azim, baik apa tidak? Baik sekali, kan nyambung tuh. Habis selesai ayat Al-Quran, ditutup dengan Sadaqallah, bahwa Allah itu pasti benar, firman Allah nggak mungkin salah, nyambung kan? Tapi karena Nabi tidak pernah mencontohkan, nggak ada riwayat Nabi selesai baca Al-Quran ditutup dengan Sadaqallahul Azim, maka itulah bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita tidak boleh lebih pintar dari Nabi, nggak mungkin. Lebih benar dari Nabi, lebih semangat dari Rasul dan para sahabat, tidak mungkin. Fadlul jihadi yakunu liman qatala fi sabilillah i'la'an li kalimatillah liyakuna ad-dinu kulluhu lillah. Keutamaan jihad adalah untuk orang yang berperang di jalan Allah dengan satu tujuan tadi, li'i'la'i kalimatillah, agar kalimah Allah itu menjadi tinggi, bukan ucapan saja. Jadi betul-betul dalam praktek ya. Pada tawaf muterin kuburan, minta-minta
kepada orang yang ada di kuburan yang sudah mati itu, lalu sambil mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, percuma. Kalimat yang dia ucapkan dia injak-injak sendiri. Kalimat yang dia ucapkan dia robek-robek sendiri. Kalimatnya betul sekali, la ilaha illallah, tapi dia dengan sholat di atas kuburan, muterin kuburan, minta-minta kepada orang yang sudah mati, dia menginjak-injak kalimat la ilaha illallah. Ilahnya berarti ada dua, Allah dan wali yang ada di kuburan itu, karena kan dia menyembah. Apalagi dia meminta, udah rusak rububiyahnya. Ada pernah dengar Abu Jahal, Abu Lahab meminta sesuatu kepada Lata, Uzza, Hubal, Manat, berhala-berhala itu? Pernah dengar ada riwayat? Enggak ada. Abu Jahal, Abu Lahab kalau minta hujan, minta keselamatan, minta kesejahteraan, mintanya sama siapa? Allah. Yang diminta oleh Abu Jahal, Abu Lahab adalah Allah. Tapi begitu memberikan persembahan, diberikanlah persembahan itu kepada Allah, diberikan pula persembahan itu kepada Lata, Uzza, Hubal, Manat. Itu kekufuran, kesyirikan Abu Jahal, Abu Lahab di situ. Bukan anti Tuhan, anti Allah, tidak percaya Allah. Bukan. Abu Jahal, Abu Lahab sangat mencintai Allah. Al-Quran menjadi saksi. Yuhibbunahum ka'ubbillah. Mereka sangat mencintai Allah, tapi yang dicintai bukan cuma Allah, ada lagi siapa? Tadi Lata, Uzza, Hubal, Manat dicintai oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Rasul dan para sahabat boro-boro cinta. Ketika Rasul dan para sahabat memenangkan Futuh Mekah itu, menguasai Mekah, diapakan patung-patung Lata, Uzza, Hubal, Manat oleh Rasulullah dan para sahabat? Dirobohkan. Boro-boro ada rasa cinta, nggak ada perasaan sama sekali, dirobohkan. Sambil mengucapkan ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka antum, haram bagi antum ada rasa cinta, gitu ya. Ada sesuatu di hati antum terhadap kuburan-kuburan keramat itu. Kaum musyrikin ada, bahkan sampai kangen-kangen, dan sampai kangen-kangen, pengen ke Demak, pengen ke Cirebon, pengen ke Banten, ke kuburan-kuburan keramat itu sampai rindu. Ya, kalau mau rindu ke Ka'bah, rindu ke Mesir, rindu ke Masjid Nabawi, rindu ke Masjid Al-Aqsa, nggak ada perintah rindu kuburan. Nggak ada apa-apanya kuburan itu. Adanya mayat-mayat yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat. Untuk bisa saksikan beberapa kuburan habis tanah di atasnya. Nah, saya kira itu pasti insya Allah udah dengar ya. Ada kuburan, tanahnya itu habis. Makanya beberapa hari sekali, beberapa bulan sekali ditambah tanah lagi, dipasok lagi. Ya, habis. Kenapa? Diambil. Ziarah di situ ambil bawa pulang. Berkah katanya. Ziarah itu diambil pulang. Ya kalau yang ambil satu dulu nggak terasa. Ini ribuan. Walaupun secomot. Ya, maka terpaksa harus refill. Ya. Kalau nggak habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seandainya tanah kuburan mendatangkan berkah, tentu kuburan siapa? Kuburan Rasulullah SAW, kuburan Abu Hurairah, kuburan Khalid bin Walid, kuburan para sahabat. Apa mereka bodoh? Nggak rebutan tanah Masjid Baqi? Bodoh mereka, nggak tahu agama? Kebalik, mereka yang pintar, kita yang bodoh.
Kita yang di sini yang dibodoh-bodohi, mungkin terkena syubhat kaum Buddha, Hindu, yang menjadikan orang-orang mati itu mendatangkan keberkahan. Ini yang terjadi, dan insya Allah tidak ada musibah yang lebih besar dari ini. Ya, yang berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, membunuh, dosa besar. Ini lebih besar lagi dosanya. Berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, membunuh, syirik apa tidak? Tidak syirik. Orang yang tidak syirik masih ada harapan ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Dosa apapun selain syirik ada harapan ampun. Para pelacur, para germo, para penjudi, para pemabuk, asal dia muslim, dia beriman, tidak syirik, ada harapan ampun. Adapun berbuat syirik seperti ini, percaya dengan keberkahan kuburan, dengan keris, dengan jimat, dengan dukun, enggak ada harapan ampun. Kalau dia mati belum berhenti, kalau dia mati belum bertaubat. Disinilah setan iblis berkonsentrasi di situ. Ya, zina, khamar, judi, iblis suka sekali. Syirik lebih suka sekali, lebih suka lagi. Bahkan yang paling disukai oleh iblis. Maka dengan berbagai macam cara iblis membisikkan kepada kaum muslimin, hati-hati, jaga nih kuburan keramat ini ada barokahnya. Jangan dengerin itu omongan Wahabi, ya. Wahyu iblis. Padahal para dai, para duat yang mengatakan ini syirik saudara-saudara, ini syirik saudara-saudara, pasti mereka akan berterima kasih nanti, seandainya mereka bertaubat, dan mereka akan menyesal sekali seandainya mereka tidak bertaubat, karena akan kekal di neraka selama-lamanya. Maka para duatus salaf wajib bersabar sampai mati, tidak boleh berhenti. Dan daripada cari masalah, berantem mulu, di sono ditolak, di sini ditolak, udah ganti aja ceramahnya, ganti aja dakwahnya. Dakwah tentang sedekah, dakwah tentang birrul walidain, dakwah tentang ekonomi umat, dakwah tentang persatuan umat. Ini nggak akan ditentang di mana-mana. Kalau dakwah bid'ah, dakwah syirik ditentang. Ya, jangan. Ya, jangan. Walaupun ada seperti itu satu orang, untuk tahu ya. Jangan yang lainnya jangan. Ya. Jangan taubat dari salaf. Mereka bilang salafi taubat. Ya, kalau udah capek dia, dicaci, dimaki, diusir, capek, udah dakwah yang umum-umum saja, enggak. Ya, sampai mati dakwah salaf terbesar, teriakan tertinggi adalah tauhid sunnah, anti syirik, anti bid'ah. Ya, nggak boleh ngaji, ya sudah. Daripada boleh tapi nggak boleh berdakwah tauhid, dakwah sunnah, buat apa? Ya kalau dakwah itu udah banyak, ngapain banyak penyakit? Antum tahu Ibnu Abi Mulaika bertemu dengan sebagian sahabat, 120 sahabat itu, mereka semua menurut beliau ya, mereka semua ketika ada temennya menyampaikan hadis udah diem gitu. Merasa senang, merasa terwakili gitu. Jadi ketika mereka mau menyampaikan, meriwayatkan satu hadis, melihat sudah disampaikan sama yang lain, sudah alhamdulillah, mungkin begitu. Jadi tidak rebutan tampil, tidak rebutan panggung, justru saling menyembunyikan dirinya.
Inilah sifat para sahabat. Nah, karena masih sedikit yang berdakwah tauhid, berdakwah sunnah, ya sudah terpaksa. Sedikit sekali, sayup-sayup sekali. Kalau dakwah yang lainnya sudah banyak. Dakwah tentang birrul walidain, tentang rajin baca Al-Quran, tentang persatuan umat sudah banyak. Ngapain? istihbabus su'ali 'anil 'illati fil amal. Dibolehkan, bahkan disukai bertanya tentang ilat. Apa ilat? Alasan sebuah amal. Boleh, dengan syarat amal itu, ibadah itu apa tadi? Ghairu mahdhur. Kalau mahdhur tidak boleh. Dan gak ada para sahabat nanya seperti itu. Ya Rasul, kenapa Hajar Aswad mesti dicium sih? Pernah dengar sahabat nanya begitu kepada Nabi SAW? Ya Rasul, kenapa tayamum pakai debu? Kenapa wajahnya yang dilumuri debu? Ya Rasul, kenapa subuh 2 rakaat? Ya Rasul, kenapa nunjuk pakai telunjuk, jadi telunjuk? Ya, kenapa digerak-gerakkan dan seterusnya enggak ada. Karena makhluk, apalagi goib. Kenapa Allah bersemayam di atas arsy? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Kenapa Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya? Nggak ada yang bertanya seperti itu. Untuk makhluk. Nah, yang boleh bertanya wairu makhluk, seperti jihad tadi, berperang tadi, maka boleh menanya ilatnya, alasannya. Ya. Ya Rasul, aku tidak hitam, istriku juga tidak hitam, kenapa anakku hitam pekat? Ini kan bukan ibadah makhluk kan? Dan secara akal manusia, kita semua tahu bapaknya putih, ibunya putih, insya Allah anak-anaknya putih. Bapaknya hitam, ibunya hitam, ya anaknya hitam. Ini bapaknya putih, ibunya putih, anaknya hitam. Apa jawab Nabi? Nabi jawab apa diem? Jawab. Nabi balik bertanya, engkau punya unta yang coklat? Ada. Semua anaknya keturunannya coklat semua? Tidak. Tapi ada warna lain. Nah, dari mana coba? Ada istilahnya dari atas. Jadi membawa, betul istrimu putih, tapi dalam istrimu itu ada apa istilahnya gen dari ibunya, ayahnya, kakeknya, buyutnya yang hitam tersimpan. Nanti muncul di anaknya. Atau engkau sendiri, gitu ya. Saya tidak punya saudara kembar, istri saya tidak punya saudara kembar, ayah saya tidak punya saudara kembar, mertua saya tidak punya saudara kembar, tapi kok saya melahirkan anak kembar? Dari mana? Bisa dari atas. Ada jawabannya, karena bukan ibadah makhdhur. Adapun ibadah makhdhur nggak ada jawabannya. Rasul aja nggak tahu kenapa subhanallah 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 33. Kayaknya tanggung amat, kenapa nggak 40 sekalian gitu ya? Nggak bisa seperti itu. Allahu Akbar. Ya, silakan adzan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.